Halo minasan, ohayo gozaimasu, hajimemashite, watashi namae wa Miyasapeti desu, ariyanti semo gakuseki, bango wa 2320011 desu. Yoroshiku onegai itasumasu. Jadi sekarang saya akan memulai presentasinya. Tema presentasi kali ini adalah Nichijou Kaiwa to Omotenasu no Nihongo desu, yaitu saya akan memperkenalkan percakapan sehari-hari yang berguna saat tinggal di Jepang atau berbicara dengan orang Jepang, serta ungkapan yang sering digunakan dalam pelayanan dan keramahan. Yang pertama, kita akan mencoba dialog antara teing atau pelayan toko dan okiakusama, yaitu pelanggan, mengenai harga dan ketersediaan ukuran sebuah jaket serta permintaan untuk mencoba pakaian tersebut. Irasaimasu. Sumimasen, kono jaketo wa ikura desu ka? Kochira wa 6800 yen de gozaimasu. M saiju wa gozaimasu ka? Hai, gozaimasu. Shichaku shite mo yoroshiku desu ka? Mochiron de gozaimasu. Oke minasan, di sini kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tentang etika di restoran. Di sini ada 4 antara benar dan juga salah. Nah, yang pertama itu ada restoran de chipu o watashimasu. Itu memberi tip di Jepang tuh dianggap tidak lazim bagi orang Jepang, dianggap tidak sopan. Yang kedua ada restoran de onge de harashimasu. Itu berbicara keras di tempat umum, yaitu restoran, seperti restoran, itu dianggap tidak sopan. Bukan di Jepang saja teman-teman, di Indonesia pun dianggap tidak sopan karena mengganggu orang yang sedang menikmati masanya. Yang ketiga ada sakuji no oto de gochiso sama desta to imasu. Nah, di Jepang itu mengucapkan gochiso sama desta itu atau terima kasih atas hidangannya setelah selesai makan, itu tuh bentuk apresiasi dan etika yang sangat umum serta dihargai di restoran. Nah, yang terakhir ada restoran de dengwa de ode harashimasu. Menggunakan telepon dengan suara keras di restoran juga dianggap tidak menjaga tata krama dan mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Lanjut ke soal nomor 3, itu tentang benar atau salah. Yang pertama ada Nihon demen wo susuru koto wasit sureido to omowarete imasu. Itu tuh salah ya teman-teman. Karena di Jepang itu menyeruput mie atau slurping noodles justru dianggap sebagai tanda bahwa Anda tuh menikmati makanan tersebut dan merupakan cara yang lazim saat makan mie. Nah, yang kedua, Nihon de chipu wo watasu no wa iponteki no bunka desu. Itu jawabannya salah ya, karena budaya memberikan tip itu tidak dikenalkan atau tidak umum di Jepang. Kayak tadi soal nomor 2 ya. Pelayanan yang baik itu udah dianggap sebagai standar di sana. Nah, yang ketiga ada restoran Yahuteru no Tenin wa Okyakusan ni Keigo wa Suwakawana Koreba Narimasen. Itu tuh benar teman-teman, karena dalam industri pelayanan di Jepang itu penggunaan keigo atau bahasa sopan dan hormat adalah suatu keharusan dan standar profesional saat berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, yang keempat ada Okyakusan wa retsu ni warikonde mo ii desu. Itu tuh salah ya teman-teman. Memotong antrian dianggap sangat tidak sopan dalam budaya Jepang, di mana ketertiban dalam mengantri sangat dijunjung tinggi di Jepang. Nah, yang terakhir ada Seiketsu sa wa omotenashi no taisetsu no ichibu desu. Benar ya minasan, karena omotenashi atau keramah tamahan Jepang sangat menekankan pada kebersihan dan ketelitian sebagai bentuk penghormatan kepada pelanggan. Oke minasan, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi di sini tuh membuat 4 kalimat present positif dan negatif dan juga past positif dan past
negatif. Itu tuh harus mengenai tentang shopping dan juga hospitality. Yang pertama itu present positif, itu ada kono hoteru wa shinsetsu de gozaimasu, yaitu hotel ini sangat ramah atau sopan. Nah, yang kedua ada present negatif, yaitu kono kutsu wa yasuku gozaimasen, yaitu sepatu ini tidak murah. Yang ketiga ada pas positif, yang kalimatnya ada restoran wasijuka de gozaimashita, yaitu artinya restoran itu tenang saat waktu itu. Yang keempat pas negatif, kalimatnya ada kono depato wa benri dewa gozaimasen deshita, yang artinya mall ini tidak nyaman atau praktis pada waktu itu, misalkan pada kemarin atau juga 2 hari yang lalu. Yang penting pas itu kan mengenai lampau ya, kalimat lampau. Oke minasang, soal yang kelima itu tentang basic kanji. Kanji itu adalah aksara yang berasal dari Tiongkok yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Jepang. Fungsinya itu untuk mewakili objek atau kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, di sini itu ada kanji dari angka ya, dari angka 1 sampai 10. Di sini ada ichi, ni, san, yong atau si, go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu, dan ju. Nah, di sini bagian B ada kata dasar. Untuk Jepang itu ada nihong. Untuk person ada hito, man itu otoko, woman itu ona, child itu ko, guest itu kyaku, bill atau payment itu kaikei, day, hai atau nichi, moon itu suki atau getsu, dan year itu toshi atau neang. Jadi untuk bagian keenam itu tentang ringkasan dari 3 guest lecture yang kemarin kita sempat mendengarkan ya. Yang pertama itu ada Hisanaga-san. Ini tuh tentang page mile, yaitu komunitas. Berawalnya tuh dari sang pendiri melihat bahwa banyak mahasiswa internasional di Fukuoka kesulitan beradaptasi dan membuat pertemanan yang terkadang membuat mereka tuh harus balik ke negara asal sebelum studi mereka selesai. Nah, PESMAL tersebut itu didirikan ya untuk membantu mahasiswa internasional di Fukuoka beradaptasi dan membangun koneksi agar tidak putus studinya. Nah, fokus utama PESMAIL itu tuh adalah memberikan dukungan bagi mahasiswa mulai dari kelas bahasa Jepang, daring atau konseling, bantuan karir, hingga bimbingan penulisan dokumen lamaran kerja. Nah, terlihatlah bahwa komunitas ini tuh sangat aktif sepanjang tahun. Aktivitas yang dilakukan juga sangat beragam, contohnya tuh perayaan tradisional seperti pesta tahun baru, pembuatan mochi, dan pesta sakura, pengalaman budaya dan wisata juga, misalkan tur ke rumah-rumah yang ada di Jepang. Contohnya tuh rumah tiram, kunjungan ke Yamaguchi, atau tur mencicipi makanan Jepang, hingga pengalaman menjadi maiko. Guest lecture yang kedua ada Emi Sensei. Beliau itu menerangkan tentang omotenas yang kita sering dengar ya. Omotenas itu adalah keramah tamahan asal Jepang yang berakar pada ketulusan melayani tanpa mengharapkan balasan. Prinsip ini tuh dibangun atas 3 pilar utama, yaitu mengantisipasi kebutuhan orang lain, melayani dengan sepenuh hati, dan memberikan perhatian mendalam pada detail agar orang lain tuh merasa nyaman. Nah, penerapan nilai ini tuh sangat luas, mulai dari pelayanan yang hangat di restoran, ketepatan waktu, serta dedikasi dalam transportasi. Nah,
Menurut Emi Sensei, melalui kesabaran, ketelitian, empati, dan konsistensi, omotenasi menjadi sebuah cara hidup yang membangun koneksi manusia yang lebih bermakna. Nah, guest lecture yang terakhir ada Miwa Sensei. Beliau menerangkan tentang sado atau upacara minum teh. Itu tuh sebenarnya bukan sekedar cara bikin teh, tapi lebih ke seni hidup orang Jepang. Tradisi ini tuh dipopulerkan oleh seorang ahli teh ternama yang bernama Senorikyu, yang dulu jadi orang kepercayaan penguasa besar seperti Oda Nobunaga. Di dalam ruang teh, semuanya itu punya makna mendalam yang mewakili budaya Jepang, mulai dari dekorasi kaligrafi, bunga, dupa, sampai peralatan teh dari tembikar. Semuanya ditata untuk menciptakan suasana yang tenang. Nah, ada beberapa poin penting yang diajarkan dalam sado, yaitu Ichigo Ichi, yang artinya kita harus menghargai setiap pertemuan seolah ini adalah momen terakhir, karena pertemuan itu tidak akan terulang lagi. Ada juga 4 prinsip utama. Yang pertama, wa atau harmoni, yaitu belajar buat rukun sesama orang lain. Yang kedua ada kei atau respect, yaitu harus saling menghargai. Yang ketiga ada sei atau kemurnian, yaitu intinya hati kita harus tulus, jangan cuma kelihatan baik dari luar saja. Yang keempat ada jaku, yaitu ketenangan, yaitu melatih pikiran supaya tetap santai dan gak gampang panik dalam situasi apa. Nah, minasang, cukup sekian untuk presentasi saya. Semoga ilmu yang telah Sensei berikan kepada kami di mata kuliah Jepang ini dapat menjadi bekal bagi karir saya di bidang hospitality agar bisa memberikan pelayanan yang tulus kepada tamu, mau itu dari Jepang ataupun dari Indonesia ataupun dari negara lain. Saya juga berharap bisa terus mengasah kemampuan bahasa Jepang saya di masa depan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sensei Andini telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kami. Semoga ilmu yang beliau kasih bisa menjadi ladang keberkahan hidupnya. Terima kasih, arigatou gozaimasu.